7 hal-hal yang tidak membatalkan wudhu. Yang pertama, menyentuh perempuan tanpa pembatas. Aisyah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW menciumnya pada saat beliau sedang berpuasa. Beliau bersabda, "Sungguh, ciuman tidaklah membatalkan wudhu, tidak pula membatalkan puasa." Aisyah radhiyallahu anhu juga bercerita bahwa Rasulullah SAW mencium istri-istri beliau, lalu melaksanakan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, keluarnya darah dari jalan yang tidak biasa, baik disebabkan oleh luka, hijamah, maupun mimisan, baik sedikit maupun banyak. Hasan radhiyallahu anhu berkata, kaum muslimin tetap melaksanakan sholat meskipun mereka dalam keadaan terluka. Ia melanjutkan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengeluarkan darah ketika waktu asar tiba, tapi tidak berwudu. Ibnu Abi Aufa muntah darah, tetapi ia tetap melaksanakan sholat. Dan Umar bin Khattab melaksanakan sholat, padahal lukanya terus mengeluarkan darah. Ubad bin Bashar terkena panah saat ia melaksanakan sholat, tetapi ia tetap meneruskan sholatnya. Yang ketiga, muntah. Baik muntah yang dikeluarkan itu banyak maupun sedikit. Tidak ada hadis yang menyatakan bahwa muntah membatalkan wudhu. Yang keempat, memakan daging unta. Menurut 4 imam mazhab serta menurut para sahabat dan tabi'in, daging unta tidak membatalkan wudhu. Namun ada hadis sahih yang memerintahkan untuk berwudhu karena makan daging unta. Jabir bin Sumrah radhiyallahu anhu bercerita bahwa seseorang datang menemui Rasulullah dan berkata, apakah saya harus berwudhu karena makan daging kambing? Rasulullah menjawab, jika kamu mau, berwudhulah. Jika tidak, maka tidak usah berwudhu. Lelaki itu bertanya kembali, apakah saya harus berwudhu karena makan daging unta? Jawab Rasulullah, ya, berwudhulah karena makan daging unta. Lelaki itu berkata lagi, apakah saya boleh salat di kandang marabit, kambing? Rasulullah menjawab, boleh. Dia berkata lagi, apakah saya boleh salat di kandang mabarik unta? Rasulullah menjawab, tidak. Yang kelima, keraguan seseorang apakah ia berhadas atau tidak. Jika seseorang yang sudah melakukan wudhu ragu apakah ia berhadas atau tidak, maka keraguan itu tidak berpengaruh. Hal itu tidak membatalkan wudhunya, baik itu terjadi pada saat ia sedang melaksanakan sholat ataupun tidak, kecuali jika ia benar-benar yakin bahwa ia berhadas. Ubad bin Tamim radhiyallahu anhu berkata, ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa seakan-akan ada sesuatu yang membatalkan wudhunya terjadi saat ia sedang sholat. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jangan tinggalkan sholatnya hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Yang keenam, berdehem saat sholat tidak membatalkan wudhu. Tidak ada dalil sahih yang mendukung pendapat bahwa berdehem membatalkan wudhu. Yang ketujuh, memandikan mayat tidak membatalkan wudhu seseorang. Dalil yang mendukung batalnya wudhu karena memandikan mayat adalah dalil yang dhaif.